Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan kalian tentang SPAN PTKIN. Nah, karena kan kemarin di Instagram info.umptkin aku tuh bikin story, aku bilang buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang SPAN PTKIN, silakan kalian isi di question box ini, nanti aku bikinin video. Nah, ternyata banyak banget pertanyaan yang muncul. Nah, jadi aku bahas dulu di part pertama ini yang paling banyak pertanyaannya. Jadi mungkin video Q&A ini banyak part 1, part 2, part 3, pokoknya sampai pertanyaan kalian habis. Oke, nah jadi di video ini aku akan menjawab pertanyaan yang apa sih Kak PDSS itu? Nah, jadi PDSS aku akan jelaskan di sini sampai benar-benar jelas. Ada juga yang bertanya, apakah SPAN PTKIN itu kita yang mendaftar sendiri atau sekolah yang mendaftar? Oke. Terus ada juga Kak, di jadwal itu ada yang namanya seleksi tahap pertama, seleksi tahap kedua. Apa sih maksud itu? Apa yang harus kita lakukan pada tahap itu? Oke, ini juga bagus. Kemudian ada juga yang bertanya, apakah yang gap year atau lulusan angkatan 2021 bisa mendaftar SPAN? Oke. Jadi di video ini aku akan menjawab seluruh pertanyaan itu, tapi masih banyak sih, nanti aku akan jawab semua di video ini. Pokoknya kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang jalur-jalur untuk menuju kampus tahun 2022. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan langsung ke kolom komentar atau DM di Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana banyak banget juga DM tentang pertanyaan kalian. Oke deh, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama itu tentang PDSS. Masih banyak banget yang bingung PDSS, tapi ini wajar sih, apalagi bagi kalian yang angkatan tahun 2022, itu pasti banget kalian baru mendengar apa sih PDSS itu. Nah, sementara di SPAN PTKIN itu menggunakan yang namanya PDSS. Jadi aku baca dulu pertanyaan kalian tentang PDSS. Yang pertama, Kak, PDSS itu apa? Oke, kemudian ada juga yang bertanya, Kak, mengisi PDSS itu cuma buat SPAN PTKIN ya Kak? Nah, maksudnya apakah PDSS itu cuma untuk SPAN PTKIN atau juga untuk UMPTKIN? Oke, kemudian ada juga yang bertanya, PDSS itu yang ngisi sekolah atau mandiri Kak? Nah, maksudnya apakah PDSS itu kita yang isi sendiri atau sekolah yang mengisi? Oke, aku akan jawab apa sih PDSS dari SPAN PTKIN itu. Nah, jadi pertama-tama PDSS itu kepanjangannya adalah Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Nah, jadi pertama-tama pihak sekolah yang mendaftarkan sekolahnya melalui website resmi PDSS SPAN PTKIN di sini. Nanti aku tulis di sini ya websitenya. Jadi pihak sekolah dululah yang mendaftarkan sekolah kalian ke PDSS SPAN PTKIN. Nah, setelah sekolah mendaftar, guru itu akan menginput data sekolah pada web ini. Nah, jadi sekolah itu memasukkan data-data sekolah di website PDSS SPAN PTKIN. Nah, setelah proses pengisian selesai dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu proses validasi pendaftaran melalui email. Nah, jadi setelah sekolah menulis alamatnya dengan identitas-identitas yang diminta oleh PDSS SPAN PTKIN, selanjutnya PDSS itu akan mengirimkan email
kepada sekolah yang sudah terdaftar atau yang sudah diterima untuk melanjutkan SPAN PTKIN dari sekolah tersebut. Oke, jadi saya pertegas lagi supaya jelas. Jadi sekolah dulu yang mendaftar sekolahnya di PDSS SPAN PTKIN. Sekolah akan mengisi alamat-alamat dan identitas yang diminta. Setelah diterima, PDSS ini akan mengirimkan email ke sekolah atau ke guru. Nah, email itu berisikan username dan password. Di sini banyak username dan password sesuai dengan jumlah siswa yang akan mendaftar SPAN PTKIN di sekolah tersebut. Nah, setelah guru mendapat username dan password, guru akan memberikan ke setiap siswa yang akan mendaftar SPAN PTKIN. Oke, jadi setelah guru menerima password dan username, ini akan dibagikan ke setiap siswa yang akan mendaftar SPAN PTKIN. Kemudian setelah siswa mendapatkannya, siswalah yang harus mendaftar sendiri SPAN PTKIN dengan memasukkan namanya, identitas, alamat, serta nilai-nilai rapornya. Karena SPAN PTKIN itu kan menggunakan nilai rapor. Nah, siswa yang sudah mendapat username dan password bisa langsung mendaftar di alamat ini. Nanti aku tulis di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mendapat password dan username dari guru, silakan kalian langsung masuk di web ini untuk mendaftar SPAN PTKIN. Nah, jadi jawaban pertanyaan yang pertama udah jelas ya, apa sih PDSS itu? Jadi PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Udah jelas tadi tahap-tahapannya. Kemudian pertanyaan kedua, yang ngisi PDSS itu cuma buat SPAN PTKIN ya Kak? Ya, jawabannya benar. Jadi PDSS ini cuma untuk SPAN PTKIN. Kalau UMPTKIN beda lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, PDSS yang ngisi sekolah atau mandiri Kak? Nah, jadi jawabannya dua-dua, karena PDSS itu guru dulu yang mendaftarkan sekolahnya. Kemudian kalau udah dapat username dan password diberikan kepada siswa, selanjutnya siswa lagi yang mendaftar SPAN PTKIN. Jadi jadi sekolah dulu yang mendaftar, kemudian siswanya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah di jadwal itu ada yang namanya seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2. Apa sih maksud dari ucapan itu atau tanggal itu? Nah, jadi ini pertanyaan dari kalian. Oke, aku baca dulu pertanyaannya. Tahap SPAN PTKIN kan ada 2 tahap. Itu maksudnya bagaimana Kak? Oke, jadi di tahap seleksi 1 dan 2 itu sama sekali maksudnya itu bukan urusan kalian, bukan urusan calon pendaftar SPAN PTKIN, tapi tahap seleksi pertama dan kedua itu biasanya dilakukan oleh para panitia SPAN PTKIN yang berada di kampus-kampus tersebut. Maksudnya mereka yang menyeleksi, jadi tahap-tahapannya. Jadi untuk kita yang para peserta SPAN PTKIN itu nggak tahu apa-apa, karena kan bukan kita yang menilai. Jadi para panitia di kampus masing-masing lah yang menyeleksi. Jadi untuk tahap pertama dan tahap kedua itu kita nggak melakukan apa-apa, kita tinggal berdoa aja semoga kita lolos. Oke, jadi itu dia pengertian dari seleksi tahap 1 dan seleksi tahap kedua. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, lulusan 2021 bisa daftar SPAN lagi atau enggak? Oke, kemudian sama juga pertanyaannya, apakah gap year nggak bisa ikut SPAN UMPTKIN? Kan Kak? Oh, oke. Jadi bentuk pertanyaannya seperti ini ya. Apakah gap year atau tahun lulusan 2021 itu bisa mendaftar SPAN PTKIN? Jawabannya tidak. Kalau SPAN PTKIN itu hanya khusus angkatan lulusan tahun 2022 saja. Nah, ini hanya untuk SPAN PTKIN. Jadi kalau misalnya kalian gap year atau lulusan angkatan 2021, 2020, 2019, pokoknya yang bukan 2022, itu kalian nggak bisa daftar di SPAN PTKIN, karena SPAN PTKIN itu khusus untuk lulusan tahun 2022. Tapi berbeda dengan UMPTKIN. Kalau UMPTKIN itu bisa gap year. Jadi UMPTKIN itu mulai dari tahun
2022, 2021 dan 2020 itu bisa mendaftar UMPTKIN. Tapi kalau SPAN itu nggak bisa gapir ya guys. Jadi pertanyaannya udah jelas ya. Oke deh, jadi itu dia tadi seputar Q&A tentang pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram info.umptkin. Kalau misalnya masih ada kejanggalan-kejanggalan tentang SPAN PTKIN ataupun UMPTKIN atau SBMPTN, UTBK, apapun jalurnya itu, silakan kalian chat aja atau kalian di kolom komentar bisa, di Instagram info.umptkin bisa, di Instagram pribadi aku juga Leni Agustin 10 bisa. Oke, jadi oh iya, informasi juga buat teman-teman yang mau masuk grup, silakan kalian langsung cek deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang mau mengikuti tryout gratis, silakan kalian cek Instagram info.umptkin karena di sana banyak banget tryout yang aku adakan dan disertai juga dengan pembahasan dan grup. Oke, jangan lupa share video ini, jangan lupa subscribe juga ya guys, supaya aku lebih semangat bikin video dan share informasi-informasi tentang kuliah tahun 2022. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.